Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Purwadani, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 120 Jakarta. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Unika Atmajaya. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik konseling individual dengan pendekatan realita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dunita, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Perasaannya apakah lebih senang, lebih happy atau biasa aja? Lebih senang, lebih happy sih. Kenapa tuh? Ya, nggak apa-apa. Karena bentar lagi udah mau libur gitu ya. Pulang pergi juga hari ini. Oke. Ya, Dunita, kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Kemarin Dunita sudah menceritakan gitu ya kondisi Dunita, kita saling tahu akhirnya satu sama lain apa yang Dunita rasakan, dan ibu juga akhirnya mengetahui lah kurang lebih ya lebih dalam kehidupan Dunita yang mungkin tidak pernah kamu ceritakan sama teman-teman gitu kan, dan hanya beberapa orang saja gitu yang tahu. Nah, Dunita, pada sesi ini ya, insya Allah 40 menit ke depan kita akan membahas lebih lanjut nih apa yang sudah kamu ceritakan ya. Jadi yang kemarin Dunita bercerita gitu kan, bahwa Dunita lahir dari seorang ibu ya, tapi kemudian di tahun tahun berapa tuh? Kelas berapa? Umur berapa kamu? 3 tahun ya? 3 tahunan, berarti hampir 11 tahun yang lalu gitu ya. Ayah Dunita menikah kembali gitu kan, artinya memutuskan untuk melakukan poligami. Semenjak kejadian itu sampai detik ini, sampai sekarang, ibu sama bapak sering bertengkar gitu kan. Dan ini menyebabkan banyak hal yang terjadi pada diri Dunita sendiri dan juga keluarga, seperti yang kamu sudah ceritakan tuh kemarinnya. Nah, Dunita, di sini kita akan mencoba ya, kita akan mencoba mengidentifikasi kebutuhan. Nah, sebenarnya Dunita, setiap manusia itu punya yang namanya kebutuhan ya. Setiap manusia tidak terkecuali, baik dia anak kecil, dewasa gitu ya, remaja, punya yang namanya kebutuhan. Nah, kebutuhan ini pada dasarnya tujuannya untuk bisa dipenuhi, tapi dalam situasi tertentu mungkin tidak semuanya terpenuhi. Nah, di sini kurang lebih ada 5 kebutuhan. Pertama ada survive atau bertahan ya, kemudian ada love and belonging ya, mencintai atau dicintai. Power of achievement ya, kemampuan untuk bisa berprestasi gitu kan. Kemudian ada freedom of independence, ada kebebasan, kemerdekaan, dan juga kesenangan. Nah, 5 kebutuhan ini akan kita coba identifikasi ya dari cerita yang Dunita telah ceritakan. Ibu akan bantu membimbing Dunita untuk mengenali kebutuhan mana nih yang Dunita tuh belum miliki dan kamu ingin punya atau ingin bisa mencapai kebutuhan itu. Nah, di sini ibu sudah siapkan lembarannya. Dunita bisa menuliskan, bisa diisi lebih dari 1 sesuai dengan apa yang Dunita alami gitu ya. Kita mulai dari sini dulu. Survive atau bertahan. Bertahan di sini macam-macam situasinya ya. Bisa dari kebutuhan pokok ya, kebutuhan biologis gitu ya. Ada tidak yang Dunita butuhkan dan belum terpenuhi? Gimana? Yang ini semuanya Terpenuhi. Oke, berarti kosong ya. Survive sudah terpenuhi semuanya. Nah, di sini ada kebutuhan love and belonging, cintai dan dicintai. Ada nggak kebutuhan yang dari sisi ini yang belum kamu dapatkan? Boleh dituliskan ya.
contohnya apa yang Dunita pikirkan sekarang? Ya kurang ditanya kabar sih sebenarnya. Oke, berarti menurut Dunita tanda orang mencintai itu menanyakan kabar. Iya. Dan di sini kamu kurang dicintai, merasa kurang dicintai. Karena apa? Jarang ditanyakan kabar. Boleh tulis itu. Jarang ditanyakan kabar. Oke, selain itu ada lagi nggak yang menurut kamu bentuk dari cinta selain ditanyakan kabar? Apalagi yang belum didapatkan? Atau misalnya dibelikan barang-barang tertentu yang kamu pengen banget, ada nggak? Terus apalagi? Kan kemarin kita bilang bahwa orang tua ya, terutama orang tua bertengkar di depan anak. Apakah itu bagian dari sebuah kebutuhan? Dari misalnya orang tua harus baik sama anaknya, atau minimal dia tahu tempat lah Iya. untuk kalau untuk ribut gitu. Menurut Dunita itu bagian dari untuk tidak dicintai nggak? Kalau kamu dihadapi situasi seperti itu, Itu tidak mencintai sih. kamu merasa kamu nggak dicintai ketika Iya. orang tua kamu tuh ribut. Iya. Dan kamu merasa apa waktu itu? Kamu bilang merasa salah. Pasti kayak lebih ngerasa bersalahnya itu sama adik sendiri sebenarnya. Apa yang kamu rasakan? Kayak bersalah sama masih kecil kan, harus kayak gitu nggak bagus sama dia. Oke, baik. Kebutuhan di sini mencintai atau dicintai nggak hanya sekedar kamu juga, tetapi mungkin ada rasa kasihan Iya. kamu ke adik kamu Iya. karena melihat pertengkaran itu. Boleh dituliskan sedih atau apa perasaannya? Kasih. Kasihan melihat siapa adik ketika orang tua sedang bertengkar. Oke, ada lagi nggak Dunita yang sekiranya bagian dari love and belonging? Yang penting aja. Oke, sekarang yang ketiga ada power and achievement, kekuasaan atau prestasi. Ada nggak kebutuhan atau dari prestasi ini yang belum bisa kamu capai dan itu mengganggu kamu? Kamu punya standar tertentu dan kamu belum dapat dan itu mengganggu diri kamu. Sebenarnya pengen sih ada sih. Itu nilai IPA. Oh. Kayak saya belum puas sama nilai IPA sama IPK saya. Karena Masih di bawah 9. berarti standar kamu itu 9 karena mata pelajaran yang lain juga 9. Oke, berarti kamu belum puas ya dengan prestasi di pelajaran IPA dan matematika. Boleh tulis belum puas dengan atau ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan nilai 9, Belum puas dengan pencapaian di pelajaran gitu ya, pencapaian atau nilai di pelajaran, pencapaian atau nilai di pelajaran matematika dan IPA. Oke, kekuasaan ada nggak keinginan atau kebutuhan kamu untuk menjabat atau punya apa ya, punya posisi tertentu di sekolah? enggak sih. Enggak. Oke, lebih kepada akademik. Iya. Selain itu yang non akademik ada nggak yang belum terpenuhi kebutuhannya? Olahraga sih. Apa sih kayak pelajaran olahraga di sekolah tuh nilai dari semua. Pelajaran olahraga. Iya. Oh, Karena gitu. iya karena apa ya tuh Brunita tuh kalau kelamaan lari atau kelamaan gerak capek nih cepat lelah. Oke, berarti bisa tertulis. Ya. Sama narasinya. Berarti tambahin aja IPA, matematika dan olahraga. Oke, kalau olahraga tadi Dunita menyebutkan bahwa cepat capek kalau Iya. kelamaan. Iya. 3 jam ya, 3 JP tuh. Nah, kalau IPA matematika tahu penyebabnya? Kenapa masih di bawah 9? Tapi emang benar itu di bawah sudah kayak karena 85, 86, 89 pernah 100 tapi itu kayak
Mudah. Itu tuh pelajaran biasa kayak nggak ulangan itu. Kalau ulangan tuh dapetnya kayak 85. Oh, kamu pengennya ketika ujian Iya, dapetnya tinggi. Iya. Oke, baik. Kamu berarti belum tahu kenapa penyebabnya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Yang seterusnya di sini ini udah nggak ada lagi. Nggak ada. Oke, freedom of independence, kebebasan dan kemerdekaan. Ada nggak hak-hak kamu atau kondisi yang justru membuat kamu jadi tidak bebas, jadi tidak merdeka, baik itu di rumah, di sekolah? Apa ya, tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh main setelah pulang sekolah. Sekolah ada apa tuh? Dalam hal apa? Itu sih kan sebenarnya sering disuruh kuliah. Gimana? Sering disuruh kuliah. Kayak berita beli dulu berita masih Oh, oke. Ibu tahu bahasan ini sulit menolak. Iya itu. Sulit menolak. Jadi bikin kamu nggak bebas. Iya. Tapi kamu juga nggak enak buat Iya. bilangnya. Jadi kayak saya lagi makan di kantin, tiba-tiba dapet chat atau telepon. Benita, ambil kertas ini, Benita, rekap absen, Benita rekap nilai dulu. Oke. Sulit menolak perintah Guru. wali kelas. Iya wali kelas. Yang sebenarnya mungkin bukan tugas kamu ya. Terus saya wakil ketua kelas. Tapi emang kadang-kadang tuh semuanya saya kerjain, bukan ketua kelas. Ketua kelas paling cuma kayak bantuin saya doang. Justru tugasnya kebalikan nih. Berarti sulit menolak perintah wali kelas yang bukan tugas utama saya. Apalagi fun, kesenangan. Ada nggak kebutuhan dari kesenangan yang belum kamu dapatkan? Kesenangan itu banyak. Senang menurut ibu akan beda dengan senang menurut kamu. Jadi kamu bebas menuliskan. Itu apa sih sebutnya? Yang kemarin saya bilang Apa tuh? weekend apa? Weekend Liburan. Iya. Oke. Liburan. Ingin berlibur bersama keluarga. Iya. Terus apa sih? Ini maksudnya kebebasan dan kesenangan ya kayak Senang. kita main. Tapi kayak kita ngobrol tuh kita kadang-kadang kayak gak senang gitu sama teman kita semua. Kayak ada aja kayak mereka mau fisik atau apa. Jadi kayak kurang puas sama kalau mereka kurang puas. Berarti ekspektasi kamu sama mereka apa ya, maksudnya nggak tercapai gitu ya? Iya. Kamu senang main sama mereka, tapi mereka bawaannya selalu Enggak, jadi kayak saya main sama mereka tuh kayak jadi kayak terpaksa gitu loh. terpaksa. Iya. Tapi terpaksa itu artinya kalau kamu nggak ikut kamu dapat apa? Ya kalau saya nggak ikut, saya sebenarnya kalau nggak ikut mereka, saya tuh ngeliatnya malah mereka ngomongin saya. Berarti ini Kebebasan. Gimana tuh? Berarti merasa terancam nggak? Merasa terancam atau merasa terancam apabila tidak ikut bermain, atau bukan terancam ya kata-katanya ya, terpaksa untuk bermain karena masih terpaksa untuk bermain karena khawatir menjadi bahan omongan. Iya. Iya. Dan yang banyak-banyak ini boleh dititik-titiknya nggak biar jadi poin. Oke. Ada lagi? Kalau keluarga sama kakak gitu ya, kayak ingin apa kayak keluarga kakak gitu.
menurut kamu itu bikin kamu senang, Iya. tapi belum terpenuhi kan? Iya. Iya. Bermain bersama. Iya, bisa. Kakak. Nonton konser bareng kakak. Konser apa tuh kalau boleh tahu? Berapa aja sih band juga bisa? Kamu tipikal yang kemana aja? Iya. Kalau kakak milih Kalau kakak, konsernya? tapi kakak nggak milih sih, tapi kalau kakak tuh lebih banyak ke teman-temannya. Sebayanya dia. Iya. Kalau sama kamu jarang. Hmm. Tapi aku nggak di rumah. Enggak, jarang-jarang sih aku. Jarang-jarang. Ada lagi? Survive nggak ada. Love and Belonging. Jarang ditanya kabar. Kasihan melihat adik ketika waktu bertengkar. Aneh kan? 2 kali ini. Ada lagi? Iya. Oke, coba kita hitung bareng-bareng. Dari 5 aspek ini, kita hitung ada seberapa total? 1, 2, banyak kan? Banyak ya. Artinya kebutuhan manusia itu yang tidak terpenuhi, yang belum terpenuhi banyak. Nah, dari kelima ini, kalau kamu harus milih untuk bisa mendapatkannya lebih dulu, kamu akan pilih yang mana? Kalau ini sih yang ini sih. Love and Belonging. Oke. Boleh dibaca lagi, dilihat lagi, nanti akan kita urutkan. Yang pertama ini. Oke. Kita akan urutkan ya, Jun. Kalau kamu bilang ini pertama, nggak apa-apa disebutkan dulu. Yang kedua, yang mana yang pengen kamu dapatkan? Gimana? Sudah punya urutan? Punya. Yang nomor 1 berarti prioritas. Ada 5 nih. Iya. Yang kelima berarti di bawahnya. Sama ini. Love and Belonging. Boleh tulis 1 di bulletin. Oke. Yang kedua, oke, yang terakhir ya, ini nggak ada. Iya. Berarti urutannya yang pertama, kebutuhan yang ingin kamu capai ada love and belonging, ya, kebutuhan mencintai dan dicintai. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, kepuasan dan prestasi. Yang keempat, kebebasan atau kemerdekaan. Itu aja 4, karena di survive udah nggak ada kan. Oke, Yunita, dari keempat urutan ini kamu baca lagi, adakah situasi yang sepertinya kondisinya tidak bisa diubah? Bagaimanapun caranya kamu melakukan, itu tidak bisa diubah. Tetapi kita bisa membuat orang untuk bisa mengikuti kita. Situasinya tidak bisa diubah, tetapi justru kitalah yang harus punya perilaku agar mereka mau mengikuti kita. Nah, dari ini ada nggak yang kayaknya ini sulit banget untuk diubah? Atau sudah sesuai urutannya? Ada yang mau diganti atau ditukar? Oh, ini nggak jadi nomor 1 deh, ini nomor yang 2 jadi nomor 1, atau nomor 4 jadi nomor 1, atau sebaliknya. Kita akan analisis dulu nih. Ini Udah urut ya, sesuai dengan keinginan kamu. Oke. Selanjutnya kita akan bahas dulu yang pertama, karena ini adalah yang ingin kamu capai. Boleh ditulis berikutnya, biar kamu punya 2 gambar. Kita boleh ikut di sini. 1 berarti apa tuh? Love and belonging. Tulis ya judulnya. Ini love and belonging. Ini tulis. Nggak usah ditulis lagi, kita bahas aja. Jarang ditanyakan kabar. Sekarang kita akan memulai untuk mengidentifikasi nih perilaku kamu, ya. Pada dasarnya kita itu tidak bisa mengubah lingkungan, tapi justru kita yang bisa mengubah diri kita agar orang lain mengikuti kita. Ya, intinya itu. Dari sini jarang ditanyakan kabar. Apa usaha yang sudah kamu lakukan untuk
atau agar orang ini, orang tua atau siapapun di sini menanyakan kabar kamu? Ini nggak ada usaha sih, jadi saya dulu yang bilang ke mereka kayak tiba-tiba jadi kayak gitu. Oke, berarti itu yang kamu lakukan ya? Lebih dulu menceritakan Iya. kondisi sebelum ditanya. Tapi yang kamu harapkan adalah kamu ditanya dulu. Berarti terbalik ya. Nah, kepuasannya sama nggak antara kamu yang cerita sama kamu yang ditanya? Ada tetap ada kebutuhan untuk dicintainya masih terpenuhi nggak? Nggak terpenuhinya di mana? Kan kalau suka mereka yang nanya duluan kan kayak peduli gitu kan. Ada Kayak, perhatian. ya kita nganggapnya peduli gitu kan. Kalau kita yang ceritain duluan kan kayak mereka semasa dulu mau ceritain monggo ya terserah kita gitu jadinya. Oke. Artinya dia nggak akan nanya kecuali kamu yang mulai duluan. Iya. Tapi saat kamu bercerita, apakah mereka menanggapi? Ya responnya cuma kayak respon nggak pernah kayak respon berlebihan kayak Seperlunya aja. sebenarnya aja. Biasanya jawabnya iya gitu. Iya gitu. Atau ditanya balik, pernah nggak? Enggak kayak iya gitu. Yang kamu harapkan adalah ada obrolan panjang kan? Nah, berarti di sini Dunita bilang bahwa belum ada tindakan yang bisa membuat kamu merasa untuk dicintai, ditanyakan. Nah, kira-kira berarti kan tujuannya ditanyakan ada obrolan kan? Iya nggak? Nah, apa yang bisa Dunita lakukan supaya obrolan itu terjadi? Waktu kamu nanya orang tua kamu atau kamu menceritakan ke orang tua kamu, situasinya orang tua kamu lagi apa? Dan gimana? Gimana HP? Oke. Ya, ini yang akan kita bahas nih, Dunita. Berarti sekarang gimana caranya menurut Dunita agar terjadi obrolan yang panjang, yang mendalam gitu kan? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Apakah ada perlu situasi tertentu yang bikin orang tua tuh kayak mantengin kamu? Kayaknya ada deh. Misalnya lagi istirahat atau lagi gak ngerjain sesuatu, kamu samperin, kamu buatin teh atau sambil kamu pijitin. Kayaknya enggak deh. Enggak. Oke, menurut kamu apa yang kira-kira bisa kamu lakukan supaya ada obrolan perilakunya? Kadang kayak lagi keluar gitu, kayak lagi keluar naik mobil atau lagi motor gitu, kayak ngomong berdua doang gitu. Oke, berarti saat di kendaraan gitu Iya. ya. Nah, itu kan terjadi di perjalanan. Iya. Yang kamu harapkan begitu juga udah terpenuhi kebutuhannya Terus saya kayak di rumah juga kayak gimana gitu. di rumah juga. Oke, nah sekarang kita ngomongin kira-kira apa yang bisa membuka jalan supaya obrolan itu terjadi di rumah. Kalau ibu tahu ya, yang ibu lihat itu kan orangnya supel, rame gitu kan, artinya nggak kaku, ya kan? Mungkin sama orang tua juga kamu sering nggak kayak meluk, enggak. Tapi kalau ngobrol cerita gampang kan? Dan kira-kira apa yang bisa membuka jalan ya? Misalnya ada yang tadi bilang tuh ya, misalnya mau bikin teh atau kopi, terus aja ngobrol, atau pas waktu Ngajak ngobrol dulu. iya tetap ngajak ngobrol dulu, tapi kan tujuannya tetap ada obrolan panjang kan? Iya. Jadi yang kamu harapkan itu ditanya dulu, atau meskipun kamu yang ngomong terlebih dulu ada omongan yang obrolan yang panjang gitu. Kan kalau jarang kan kalau ditanya dulu kayak nggak mungkin ya. Hmm. Ini saya yang ngomong dulu, nanti mereka balik nanya ke saya. Nah, itu yang kamu harapkan kan berarti kan? Karena ditanya dulu kayaknya udah nggak mungkin nih. Nah, berarti kita yang membentuk perilaku supaya orang ikutin kita. Ya, nah berarti gimana caranya? Apakah misalnya ini yang kamu tuju siapa? Bapak, ibu, Mama sih, mama? Mama kan tidur sendiri atau sama kamu? tidur sendiri. Nah, bisa nggak obrolan itu terjadi waktu di kamar? Kayaknya enggak ya. Kenapa nggak? Saya kalau ke kamar mama malah saya mau. Kayak ke kamar mama tuh malah males. Jadi kayak pengen di ruang kayak lagi di pertengahan gitu kan, kayak Di tengah gitu di ya? ruang tengah paling enggak gitu. Ya, kira-kira apa lah yang bisa dilakukan? Tapi saya kayak apa nggak nanya apa ya? Iya kayak nyeplosin sesuatu gitu atau apa gitu, nanti jadi mama nanya duluan gitu. Mama mau apa? Mama kenapa dulu gitu?
yang berarti kamu mengungkapkan kalimat atau cerita yang menarik perhatian sama kamu. Iya. Oke, bisa tuh ditulis Apa? tadi membuka cerita yang menarik, ya kan? Mama sukanya cerita tentang apa atau obrolan tentang apa? Kamu mah yang penting dia apa namanya kayak penasaran doang, jadi kayak dia nanya balik gitu. Oke, ya. Berarti kamu akan membuat kamu penasaran. Iya. Tapi topiknya berkaitan dengan diri kamu, ya kan? Iya. Kegiatan. Oke, Kayak ada, sekolah ya. gitu. Ada lagi nggak selain itu membuka cerita yang menarik? Selain itu apa lagi? Ada nggak yang mama kamu sukain? Misalnya dia tuh senang banget. Oh iya, nonton drama Cina. Nah, nonton drama Cina mama suka. Iya kayak nanyain. Iya pernah nanya ke saya kayak ini bagus kan Jun, cerita kayak apa cerita drama Cina ini. Bisa nggak nanti dari mama kamu cerita kamu sambungin nih? Bisa. Bisa kan? Berarti apa ya? Kamu berarti ikut nonton, ya nggak? Enggak sih. Atau gimana? Mama senangnya tuh nonton bareng Enggak, atau Mama ceritain? nonton sendiri. Jadi Mama nonton drama Cina, maksudnya kan drama Korea kan. Jadi Mama nanya dulu nih rekomendasi apa yang bagus. Oke, bisa berarti dari apa namanya? Rekomendasi film. Rekomendasi film. Sebenarnya Dudita ada nggak hal spesifik yang ingin ditanyakan? Kamu pengen ditanya pertanyaan apa? Ada nggak yang spesifik? Atau apapun lah. Sebenarnya atau Sebenarnya apa aja ya? Yang penting ada obrolan gitu Iya, kan? yang nggak canggung gitu pokoknya. Biar nggak kaku, biar nggak canggung. Oke, rekomendasi film. Nah, ada lagi nggak? Kamu udah bagus nih, bisa tahu nih. Mama saya sukanya apa, saya bisanya apa. Atau mungkin mama senang sesuatu kamu belikan. Oh iya, masih foto-foto cogan. Apa? Cogan kayak iya bener. Betul-betul jangan itu sebenarnya artis. Iya harus ganteng gitu, harus luar yang ganteng gitu. Mama Terus? juga suka ngoleksi gituan. Oh iya. Terus tujuannya nanti setelah itu cerita, oh iya emang sih ini kamu kenalin. Iya, nggak bisa jadi saya nggak Profilnya. Di data mereka semua gitu. Itu kamu senang juga kan? Iya. Artinya diperhatikan tuh gak harus selalu dalam hal pendidikan, tapi juga kayak kesenangan kamu. Pengen orang tua kamu juga tahu gitu kan, Don. Kayak boleh Harus tunjukkan koleksi foto artis ya, artis-artis ganteng. Dulita kan bilang ya, selalu nyebutin mama. Ada nggak harapan untuk dicintai bapak? Kayaknya enggak. Nggak ada. Soalnya emang bener-bener bapak tuh apa ya? Kalau Jarang. bilang rumah tuh emang jarang ketemu Dulita juga kan karena deket tidur duluan. Terus kalau Sabtu Minggu juga emang jarang ngomong sih. Paling kalau disuruh bapak dulu kan kayak disuruh beli apa gitu sama bapak baru keluar. Ya, artinya kamu punya harapan besar sama orang yang selalu ada setiap hari. Iya. Oke, nggak apa-apa. Good. Ada lagi? Kalau nggak ada kita beralih yang kedua. Iya dengar sih. Oke. Sekarang yang kedua. Kasihan melihat adik ketika orang tua bertengkar. Yang kita bisa ubah, Dulita, ininya atau orang tua bertengkarnya atau adiknya? Adiknya sih. Adiknya. Oke. Berarti situasi ketika orang tuanya bertengkar, kita nggak bisa ubah tuh. Iya. Ya kan? Karena ya mereka akan lanjut terus gitu kan, seperti yang kamu bilang. Nah, ketika melihat adik kamu, ketika ada adik situ, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu ceritain dulu. Apa yang sudah kamu lakukan? Itu kayak nyuruh dia turun ke lantai 1 ke rumah nenek gitu kan, rumah nenek dulu. Coba nyuruh dia main gitu kan, main di luar dulu sama temennya. Oke. Lalu efektif nggak? Ya kan dia nggak bakal malu tempatnya tuh. Efektif ya. Oke. Tapi kalau misalnya itu terjadi saat kamu nggak ada di rumah, Ini nggak mungkin ya. kamu mungkin apa? Nggak mungkin kalau saya nggak di rumah. Kamu selalu di rumah. Iya. Oke. Nah, ada cara lain yang bisa kamu lakukan? Cara apa lagi? Iya nggak ada saya emang kalau apa namanya itu di rumah mulu sih, jadi kayak mending dia nggak bawa ke neneknya atau apa main HP. Oke. Waktu Dulita seumuran adik kamu kan mengalami hal yang sama. Iya. Ada nggak pelajaran yang bisa kamu kasih ke adik kamu? Yang kamu waktu itu bisa tuh untuk menghindari melihat. Oh, sama kayak adik saya suruh adik saya tuh kalau kan biasanya tengah malam kan mereka tengkarnya kan
Itu sering bangun tengah malam gitu, haus atau apa gitu. Ya haus tuh itu saya mengatakan, wah berantem biasanya ke bawah langsung, kayak ngebangunin kamar sama sekali langsung turun ke bawah. Oke. Berarti itu yang efektif di diri kamu dan kamu kasih tahu ke adik kamu. Ya, berarti cara itu harus dilakukan ya. Iya. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi sih. Nggak ada lagi. Menurut kamu itu udah paling benar gitu? Iya. Nah lalu kasihannya di mana? Kasihannya ya harus melihat orang tua berantem. Itu yang bikin kamu kasihan. Iya, takutnya adik saya mikirnya enggak kan. Kayak orang tua gue kan namanya berantem. Kenapa? Kayak temen-temen gue tuh orang tuanya kayak harmonis gitu, kayak adem damai aja gitu. Terus kita ada perasaan diri juga kan adik saya. Kamu kasihannya di situ. Iya. Nah, selain dulu kita menyuruh adiknya turun, kira-kira itu kan instruksi ya? Iya. Instruksi yang dilakukan langsung sama adik kamu nurut tuh langsung turun. Ada nggak bahasa atau komunikasi yang bisa kamu sampaikan sebagai bentuk dikasih pengertian adik? Pernah nggak ada kamu nanya? Enggak, itu sih begini. Adik saya tuh gimana? Atau kamu mau mulai duluan? Kadang gini, soal gini, ibu menceritakan pengalaman saja ya. Ibu punya anak, dan anak seusia mereka itu berpikirnya masih konkret, berpikirnya belum bisa abstrak. Dia nggak tahu kenapa orang tua berantem, itu nggak tahu. Dia mungkin hanya bisa sedih, gitu kan. Nah, ketika kita membiarkan, berarti kita membiarkan pikiran dia kemana-mana. Karena ibu sudah punya anak juga, dan mungkin pernah ada di posisi itu yang tidak sengaja, misalnya ya, tidak sengaja ngomong kencang, tapi setelah kejadian itu ibu ceritakan, tadi ibu sama ayah berdebat, debat itu begini, bukan berantem gitu. Dia kan punya info, punya data kan di otaknya gitu. Oh beda loh antara debat sama berantem, gitu kan. Nah mungkin ya menurut ibu Dunita sebagai kakak punya peran di situ untuk kasih tahu adik. Misalnya apa? Contoh, Dek, mama sama bapak lagi ada masalah, atau misalnya lagi lagi sedih, lagi marah. Adik jangan tiru ya. Nah, kemungkinan anak itu kan juga bisa meniru dong, meniru mungkin omongannya, apa yang dia lihat, misalnya ada pukulan atau apa, dia bisa meniru. Kira-kira kita sebagai kakak dan merasa sedih ketika melihat adik seperti itu, melihat kejadian itu, ada nggak yang bisa kita obatin? Tidak hanya dari situasi yang nggak bisa diubah ini, tapi ke mentalnya dia. Waktu Dunita saat berseumuran begitu, apa yang kamu harapkan dari orang lain ke kamu? Ada nggak? Apakah mungkin dikuatkan sama saudara? Enggak. Karena nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah, tapi ada nggak harapannya saat itu? Enggak ada juga sih. Enggak ada juga. Iya. Nah, tapi kalau kamu melihat sekarang situasinya seperti ini, masih berlanjut sampai kamu punya adik seumuran kamu dulu gitu ya, ada nggak yang mau kamu bagi? Sekarang kan Dunita pernah bilang ya, Dunita pernah bilang kalau kadang saya kalau mau marah atau apa ya, dan kamu kerennya kamu, kalau saya punya masalah saya nggak lari untuk merokok, untuk nyulet, karena kamu banyak referensi bacaan novel. Iya. Itu kan yang membentuk konsep berpikir kan. Sekarang adik kamu mungkin bacanya belum begitu lancar, ya nggak? Temenannya masih temennya sebaya, ya mungkin mereka nggak akan cerita, mama kamu berantem ya, kamu begini aja, nggak mungkin dia dapat kayak gitu. Nah kira-kira Dunita merasa perlu nggak untuk memberikan wejangan, pesan, nasihat ke adik? Harus sih, tapi saya nggak bakal bisa kayak ngapain langsung gitu, nggak bisa. Ya nggak apa-apa, artinya apa yang ya bahasa kakak aja gitu kan. Kira-kira perlu nggak? Perlu. Dengan berupa apa ya? Kalau kamu bilang kamu bisa menyampaikan secara detail, pelan-pelan. Saya kayak saya bilang kayak tuh apa, mau paling juga apa namanya lagi apa sih? Lagi ada doa kali enggak gitu. Lagi apa namanya bukan berantem, lu nggak usah nangis lagi. Oh ada nangis di situ ya? Gak usah kalau kayak nangis sendiri. Kayak nangis. Pengen nangis. Iya. Ya. Dia bingung kan? Mungkin ya seperti yang kamu rasakan saat itu, merasa bersalah kehadiran dia gitu. Nah, apa yang kira-kira dia bisa lakukan? Kira nangis nih. Oke, udah pernah dilakukan? Tuh belum sih, karena saya juga sempat kan kamar, kalau saya di kamar.
boleh jadi apa namanya, ada bukannya, memberikan pengertian pada adik. Oke, nah ini kan yang jadi tujuan ya. Meskipun masih ada beberapa lagi, tapi ini yang akan jadi fokus kita. Ya. Nah, oke, dan itu tadi sudah menuliskan ya. Nah, dari yang dituliskan ini adalah perilaku yang bisa kamu lakukan. Tuh, jadi PR ini. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu, dari semua ini sudah ada yang pernah dilakukan belum? Udah. Udah, oke. Sejauh mana keberhasilannya, keefektifannya? Yang pertama nih, membuka cerita yang menarik, sudah pernah dilakukan? Pernah. Efektif? Efektif banget. Oke banget, tapi itu sudah dilakukan berapa lama? Udah lumayan lama. Udah lumayan lama ya, berarti belum dilakukan kembali. Iya. Akhirnya harapan ini, kebutuhan ini jadi nggak terbentuk gitu kan. Oke, yang kedua, rekomendasi film yang mama suka, yang kamu juga suka, jadi cerita, udah pernah dilakukan? Udah. Sudah efektif? Efektif. Oke, good. Yang ketiga, menunjukkan apa nih, koleksi foto artis ganteng. Iya. Sudah pernah dilakukan? Pernah. Efektif? Efektif. Apa tuh yang muncul? Jadi obrolan apa? Jadi kayak nanya biodata artis itu kayak gimana gitu. Begitu. Hmm. Ya, berarti mama juga senang gitu ya ngeliat fotonya gitu kan. Oke. Nah, berarti di sini kamu sudah tiga ini kamu sudah melakukannya dan kamu tahu efektivitasnya. Berarti nanti kita akan ulang lagi untuk cari tahu, kita lihat lagi apakah ada perkembangan atau malah lebih efektif gitu kan. Kita bisa tahu dari setelah kamu melakukan. Tapi yang terakhir nih, memberitahu pengertian kepada adik, sudah belum dilakukan? Belum. Harapan kamu kalau kamu ngasih kayak gini ke adik, ngasih pengertian, harapannya apa? Harapannya jadi biar dia paham aja, saya kasih pengertian gitu. Oke, berarti kamu ingin mengucapkan sesuatu gitu ya, ngasih apa namanya, arahan gitu ya, supaya dia ngerti kondisi orang tua. Iya, bisa dibikin ke yang lain gitu. Oke, ya baik. Dunita, ini yang jadi PR kita bersama ya. Kita akan mencoba untuk melakukan ini. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan evaluasi. Oke, sebelum ditutup nih, Ibu pengen tanya Dunita, dari sesi ini Dunita sudah dapat apa aja? Dapat solusi. Dari yang pertama kita ngapain tuh? Yang belum terpenuhi di Kebutuhan dasar ini. kebutuhan hidup apa. Kamu sudah menuliskan ya, Iya. menuliskan kebutuhan di masing-masing aspek itu. Iya. Lalu setelah itu ngapain kita? Mengurutkan yang terpenting, prioritas dari kebutuhan hidupnya mana. Oke, setelah itu kita ngapain lagi? Ini menentukan jalan keluarnya. Jalan keluar atau tindakan yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke, good. Nah, baik Dunita, dari sini ya kita akan sama-sama lakukan itu, nanti kita evaluasi lagi. Oke Dunita, terima kasih ya untuk kegiatan hari ini. Ibu berharap sedikit banyak ada hasil dari kegiatan ini ya. Ibu punya harapan besar Dunita juga bisa kuat gitu ya menghadapi kenyataan. Kita tahu sendiri bahwa mungkin masalah tidak bisa diubah, tapi kita bisa menentukan tindakan supaya orang bisa mengikuti kita gitu ya. Baik, itu aja. Terima kasih Dunita atas waktunya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.